Di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Guru Tingkat Dewa. Bab 086090. Jia Siwen berkata dengan ringan, saya mungkin tidak sebagus Anda dalam pengobatan Tiongkok, tetapi dalam akupuntur dan moksibusi, saya pikir Anda seharusnya tidak sebagus saya. Hahaha, dokter Parubaya itu tertawa dan berkata, saya tidak bisa dibandingkan dengan Anda. Jangan lucu. Saya telah berpartisipasi dalam kompetisi pengobatan Tiongkok Nancheng dan kompetisi pengobatan Tiongkok Provinsi dan memenangkan banyak penghargaan. Bagaimana dengan Anda? Kehormatan apa yang harus Anda katakan agar saya dengar? Aku tidak punya kehormatan. Jia Siwen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya memiliki hati yang bertanggung jawab dan cara untuk menyembuhkannya. Oke, nah, kalau begitu saya ingin melihat bagaimana Anda memperlakukannya. Dokter Parubaya memandang Jia Siwen dengan jijik dan berkata, adalah masalah bagi orang untuk membiarkan Anda tidak mendapatkan jarum. Jia Siwen memandang Ye Siruo dan bertanya, Siruo, siapa yang ingin kamu percayai? Ye Siruo menatap Jia Siwen dengan mata tegas, dan dia tiba-tiba merasa bahwa Jia Siwen tampak sedikit berbeda. Ye Siruo juga sedikit malu. Bagaimanapun, ini adalah tubuh Xiao Lan. Jika Jia Siwen dengan gegabah menyetujui Jia Siwen dan Jia Siwen tidak menyembuhkan Xiao Lan, itu akan sangat disayangkan untuk Xiao Lan. Dan Xiao Lan sepertinya melihat apa yang dipikirkan Ye Siruo. Dia tersenyum, menepuk bahu Ye Siruo dan berkata, Siruo, biarkan temanmu mencoba saya. Ada sedikit harapan untuk sembuh, jadi mari kita lihat metode khusus apa yang dia miliki. Melihat Xiao Lan begitu berpikiran terbuka, Ye Siruo ragu-ragu, dia menatap Jia Siwen, yang membalas tatapan tegas padanya. Ye Siruo menggertakkan giginya dan mengangguk dan berkata, oke. Karena Lan kamu mau mempercayainya, maka aku juga percaya padanya. Dokter Ye, saya dapat memberitahu Anda sebelumnya, jika Anda seperti ini, jika terjadi sesuatu, itu tidak ada hubungannya dengan saya. Dokter Parubaya itu menatap Ye Siruo dan berkata, dia ingin mengancam Ye Siruo untuk membuat Ye Siruo takut. Lagi pula, jika ada kecelakaan medis, itu akan menjadi pukulan besar bagi seorang dokter, bahkan jika Ye Siruo berasal dari keluarga dokter, itu tidak berguna. Ye Siruo mengangguk dan berkata, jangan khawatir, jika terjadi kesalahan, saya akan bertanggung jawab atas semuanya. Mendengar apa yang Ye Siruo katakan, dokter Parubaya itu melengkungkan mulutnya dan berhenti berbicara. Dia meletakkan tangannya di dadanya dan menatap Jia Siwen dengan jijik. Dia sedang menunggu untuk melihat Jia Siwen mempermalukan dirinya sendiri. Lagi pula, tidak mungkin mempelajari pengobatan Tiongkok hanya dari atas buku-buku kuno. Belajar pengobatan Cina tidak hanya membutuhkan bimbingan guru, tetapi juga studi sistematis tentang pengetahuan buku dan banyak latihan. Jelas bahwa Jia Siwen tidak memiliki ini. Bagaimana Anda bisa membandingkannya dengan dia? Jia Siwen menarik napas dalam-dalam. Dia meremas jarum perak dan ekspresinya menjadi serius. Dia menatap lengan Xiao Lan dengan cermat dan bertanya, di mana bagian spesifik dari cederamu? Di sini. Xiao Lan berkata, menunjuk ke lengannya. Lengan bawah, yang tampak seperti akar teratai yang lembut, memancarkan pantulan di bawah cahaya, dan ada bekas luka samar di atasnya. Jelas, ini adalah tempat di mana Xiao Lan terluka. Jia Siwen mencubit bekas luka dengan pin perak, dan menancapkan ke lengan Xiao Lan dengan tepat. Xiao Lan tiba-tiba merasakan lengannya mati rasa, seperti tersengat listrik. Jangan gugup, aku akan membantumu menghilangkan memarnya dulu, kata Jia Siwen. Dengan mengatakan itu, Jia Siwen mengambil beberapa jarum perak dan menusuk bekas luka itu lagi, membungkus bekas luka itu sepenuhnya. Metode akupuntur ini adalah metode drainase darah yang tercatat dalam 8 jarum dewa dan hantu, yang dapat menghilangkan sumbatan pada pasien sepenuhnya. Jia Siwen sudah menilai luka lama Xiao Lan. Tidak perlu menggunakan Senui Bazen sama sekali, hanya metode jarum lain yang melekat pada Senui Bazen yang cukup untuk menyembuhkan. Ketika jarum perak jatuh, Xiao Lan tiba-tiba merasakan lengannya mati rasa, dan dia tidak merasakannya lagi.
Ye Siruo melihat jarum perak Jia Siwen di lengan Xiaolan dengan ekspresi serius. Dia merasa bahwa teknik ini tampaknya telah terlihat di tangan kakek, tetapi dia tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu. Dokter paruh baya di samping melirik, matanya penuh penghinaan, karena tempat jatuhnya jarum perak Jia Siwen bahkan tidak ada di titik akupuntur, dan tidak ada efek terapeutik sama sekali. Menurutnya, itu hanya penusukan jarum secara acak. Hehe, jarum perakmu tidak jatuh di titik akupuntur sama sekali, bagaimana bisa memiliki efek terapeutik? Dokter paruh baya memandang Jia Siwen dengan jijik dan berkata, kamu hanya menusuk orang dengan jarum. Jia Siwen melirik dokter paruh baya dan berkata dengan ringan, saya memiliki metode perawatan saya, yang berbeda dari Anda. Jangan gunakan ketidaktahuan Anda untuk pamer di sini. Setelah berbicara, Jia Siwen terus menatap jarum perak dan mengabaikan dokter paruh baya itu. Wajah dokter paruh baya itu menjadi dingin, dan dia berkata dengan dingin, saya ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan untuk menyembuhkannya. Jika Anda dapat menyembuhkannya, saya akan menjanjikan apapun yang Anda minta. Kalau begitu, kamu bisa mengirimiku beberapa jarum perak. Jia Siwen berkata setelah beberapa saat. Hah? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melakukannya? Dokter paruh baya itu berkata sambil mencibir, jangan menangis ketika terjadi kesalahan. Jangan khawatir, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Jia Siwen berkata dengan santai. Dia menoleh untuk melihat Xiaolan dan berkata, ini mungkin akan sedikit menyakitkan selanjutnya, jadi tahanlah sedikit. Xiaolan mengangguk. Dia memandang Jia Siwen, tidak tahu apa yang ingin dilakukan Jia Siwen selanjutnya. Jia Siwen mengulurkan jari telunjuk dan pantatnya untuk mencubit salah satu jarum perak, dan sinar energi spiritual mengikuti jarum perak dengan mudah ke lengan Xiaolan. Xiaolan, yang awalnya merasakan lengannya mati rasa, merasakan sensasi hangat di lengannya, tetapi seolah-olah setetes air jatuh ke minyak panas. Dia langsung merasakan bahwa perasaan hangat itu tumbuh dengan cepat, dan kehangatan itu menjadi panas, seolah-olah ada api yang menyala di lengannya. Wajah Xiaolan pucat, bahkan ketika lukanya lebih serius, dia tidak merasakan sakit yang begitu parah. Jia Siwen dengan lembut memutar jarum perak. Ketika dia melihat Xiaolan berkeringat deras, jarum perak di tangannya ditarik keluar dalam sekejap, dan aliran darah gelap mengalir keluar dari lukanya, melintasi keputihan Xiaolan. Kulitnya menetes ke bawah. Jia Siwen mengambil pelat besi dan meletakkannya di bawah lengan Xiaolan, membiarkan darahnya menetes. Dia benar-benar bocah lusuh yang tidak mengerti apa-apa. Setelah mengeluarkan banyak darah, kamu tidak perlu bola kapas untuk memblokirnya. Dokter paruh baya itu berkata dengan jijik, meskipun jarum perak sangat tipis, mereka juga dapat menyebabkan luka. Pendarahan, apakah Anda ingin memperlakukannya sebagai iskemia? Jia Siwen berkata dengan ringan, jika itu darah normal, saya secara alami akan menghentikan pendarahan, tetapi ini adalah kemacetan. Apakah Anda ingin menyimpannya di lengan dan terus menghancurkan jaringan otot? Darah. Kamu bisa memaksa darah dengan metode ini. Kamu bercanda. Ketika dokter paruh baya mendengar apa yang dikatakan Jia Siwen, dia melompat dan menatap Jia Siwen dan berkata, apakah Anda benar-benar berpikir saya tidak tahu apa-apa? Bahkan ada gumpalan darah di kemacetan, dan ingin mengeluarkannya. Dengan lubang-lubang kecil ini. Itu hanya mimpi. Jia Siwen berkata ringan, kamu tidak bisa melakukannya bukan berarti aku tidak bisa melakukannya. Jika kamu tidak bisa, lihat saja, jangan ganggu saya dengan berbicara. Jia Siwen memiliki kepercayaan diri yang mutlak. Metode akupuntur yang menguras darah ini dicatat pada 8 jarum para dewa dan hantu. Selama metode akupuntur yang menguras darah digunakan, kemacetan bisa dikuras. Metode pendarahan jarum adalah untuk memperbaiki kemacetan dan kemudian secara bertahap mengalirkannya, dan sekarang dengan bantuan Reiki, Jia Siwen dapat dengan mudah mencairkan gumpalan darah menjadi darah normal dan kemudian mengalirkannya dari lubang kecil. Meskipun kecepatannya lambat, tetapi hampir tidak ada luka, dan itu tidak berpengaruh pada Xiaolan. Melihat darah di lubang kecil pertama secara bertahap berubah menjadi merah cerah, Jia Siwen tahu bahwa kemacetan di bagian ini hampir habis. Jia Siwen mengulurkan jari-jarinya dan menjepit jarum perak kedua untuk melanjutkan prosesnya sekarang.
Segera, Jia Siwen melepaskan semua jarum perak dari lengan Xiao Lan. Bagaimana perasaanmu sekarang? Jia Siwen bertanya, menatap Xiao Lan. Xiao Landai sedikit mengernyit dan menggerakkan lengannya, dan segera, ekspresi terkejut muncul di matanya. Bagaimana Lan Lan? Ye Siruo bertanya dengan gugup, dia takut ada yang salah dengan Xiao Lan. Xiao Lan menatap Ye Siruo dengan terkejut dan berkata, oke. Aku lebih baik berpikir. Apa? Ye Siruo berkata, menatap Xiao Lan dengan ekspresi luar biasa, Lan Lan, kamu. Xiao Lan mengangguk dan berkata, lenganku sakit ketika aku menggerakkannya sebelumnya. Sekarang tidak peduli bagaimana aku menggerakkannya, perasaan benda asing dan rasa sakit telah hilang. Betulkah? Ye Siruo berkata dengan ekspresi terkejut, bagus sekali. Lengan Xiao Lan terluka karena beberapa hal sebelumnya. Jadi ketika dia memutar lengannya, dia merasakan sensasi benda asing yang jelas dan kesemutan di lengannya. Dan saat pelatihan semakin buruk, luka lamanya menjadi semakin serius, jadi tidak ada cara untuk berhenti dari pelatihan. Tapi sekarang sensasi benda asing dan sensasi kesemutan telah hilang, yang juga membuat hati Xiao Lan menjadi cahaya harapan. Pemulihan jangka pendek tidak menjelaskan apa masalahnya, dan ini hanya pelepasan kemacetan. Jika perawatan tidak dilanjutkan, masih akan ada bahaya tersembunyi. Jia Siwen berkata dengan suara yang dalam. Lalu apa yang harus saya lakukan? Xiao Lan sekarang sepenuhnya percaya bahwa Jia Siwen dapat menyembuhkan lukanya. Dia menatap Jia Siwen dan bertanya. Saya akan terus melakukan akupuntur dan moksibusi untuk memulihkan meridian Anda dan mengembalikan meridian Anda menjadi normal kembali, sehingga Anda akan pulih secara resmi. Jia Siwen berkata dengan suara yang dalam. Oke, kalau begitu aku akan merepotkanmu. Xiao Lan berkata dengan penuh terima kasih. Dokter paruh baya di samping memandang Jia Siwen dengan wajah muram dan berkata, aku tidak percaya dia benar-benar bisa menyembuhkan orang. Hal yang palsu. Jia Siwen melirik dokter paruh baya itu, tersenyum dan berkata, saya pikir Anda baru saja menatap pasien dengan menyipit. Saya khawatir ini bukan pekerjaan dokter yang berkualifikasi, kan? Dokter paruh baya itu tertegun sejenak. Dia percaya bahwa penglihatannya telah cukup disembunyikan, tetapi dia masih ditemukan oleh Jia Siwen. Tapi bagaimana hal semacam ini bisa diterima? Dia memelototi Jia Siwen dan berkata, kamu fitnah. Saya belum pernah melakukan hal seperti itu. Apakah hatimu lebih tahu daripada aku? Jia Siwen berkata dengan ringan. Oke, ayo pergi, ayo makan malam. Ye Siruo berputar dan membawa Jia Siwen dan Xiao Lan keluar dari klinik pengobatan Tiongkok. Makan malam di mana? Xiao Lan bertanya. Tentu saja aku pergi ke warung makan di seberang untuk makan udang karang pedas. Ye Siruo berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, kita sudah lama tidak makan udang karang pedas. Itu benar, aku akan mentraktirmu malam ini. Xiao Lan melambaikan tangan kanannya dan berkata, rasanya sangat nyaman jika tangan kananmu tidak sakit. Sudah lama aku tidak merasakan perasaan ini. Kalau begitu, kamu harus berterima kasih kepada Dr. Jia. Ye Siruo berpura-pura berkata, jika bukan karena Dr. Jia, saya khawatir tangan Anda akan membutuhkan operasi besar untuk pulih sepenuhnya. Jika ada operasi besar, saya khawatir saya tidak akan bisa mewujudkan impian saya dalam hidup ini. Xiao Lan menatap tangan kanannya dan berkata, apa mimpimu? Jia Siwen bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya ingin bergabung dengan hulu ledak khusus medan perang. Xiao Lan berkata dengan sungguh-sungguh. Hulu ledak khusus. Jia Siwen bertanya dengan penuh tanya, apakah ada departemen seperti itu? Ya, hulu ledak khusus bertanggung jawab atas semua jenis kasus besar, seperti menangkap pengedar narkoba atau berurusan dengan teroris. Hanya tugas yang sangat berbahaya yang mengharuskan mereka muncul. Xiao Lan berkata dengan kerinduan. Ini, mengapa Anda ingin bergabung dengan hulu ledak khusus? Jia Siwen bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena ayahnya milik hulu ledak khusus. Ye Siruo berkata, keluarga Lan Lan telah berada di medan perang selama beberapa generasi, dan kakeknya bahkan berada di puncak medan perang, dan statusnya sangat tinggi. Jadi itu masalahnya. Jia Siwen tiba-tiba menyadari, dia merasa sedikit tidak percaya, dia benar-benar mengenal wanita tertua dari pemimpin medan perang.
Selama obrolan, mereka datang ke warung makan. Ada juga banyak orang yang makan saat ini, jadi Jia Siwen hanya bisa duduk di luar untuk makan. Saat makan, Jia Siwen sekali lagi melihat bahwa nafsu makan seorang wanita benar-benar tidak proporsional dengan tubuhnya. Meskipun hanya ada 3 dari mereka, Yeshiro langsung memesan 15 kati udang karang. Bahkan bos terkejut. Lagi pula, 3 orang bisa makan 7 atau 8 kati, yang cukup bagus. Ingin makan 15 kati. Raja perut besar. Setelah konfirmasi berulang kali, bos pergi ke panci dan merebus lobster. Yeshiro mengobrol dengan Xiaolan, dan memberitahu Xiaolan semua hal yang dia temui dengan Jia Siwen. Setelah selesai berbicara, Xiaolan melihat ke atas dan ke bawah Jia Siwen dengan rasa ingin tahu. Jia Siwen sangat berbulu sehingga dia tidak bisa tidak bertanya, apa yang kamu lihat? Saya sangat ingin tahu, bagaimana mungkin orang yang tidak terlalu gemuk dan tidak terlihat kuat dapat menghadapi orang-orang kuat itu? Dikatakan bahwa mereka masih dari tim olahraga kota. Xiaolan bertanya dengan rasa ingin tahu. Jia Siwen menyentuh hidungnya dan berkata sambil tersenyum, ini kebetulan, itu hanya kebetulan. Jika kamu bisa mengalahkan lawanmu dengan keberuntungan, apa gunanya kekuatan? Xiaolan menatap Jia Siwen dan berkata, jika bukan karena kesempatan yang salah, aku benar-benar ingin bertarung denganmu untuk melihat seberapa bagus kekuatanmu. Batuk, 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 jangan gunakan itu. Jia Siwen buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak akan menembak wanita. Apakah kamu memandang rendah wanita? Xiaolan berkata dengan tatapan dingin, menatap Jia Siwen. Pada saat ini, Xiaolan seperti binatang buas yang marah, seolah-olah dia akan menyerang kapan saja. Tentu saja tidak, aku tidak pernah bermaksud untuk meremehkan wanita, hanya saja kita adalah teman, dan kita menyakiti kedamaian kita dengan tangan kita sendiri. Jia Siwen berkata sambil tersenyum. Jika kamu bukan pacar Siruo, aku pasti tidak akan mengampunimu. Xiaolan memelototi Jia Siwen, jelas dia tidak percaya kata-kata Jia Siwen. Lan, apa yang kamu bicarakan? Wajah Ye Siruo memerah, dan Xiaolan memelototinya. Hehe, Siruo, apa yang aku katakan benar. Xiaolan berkata sambil tersenyum, kamu sangat memujinya, bukankah kamu menyukainya? Oh, Lan, jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan mengabaikanmu. Pipi Ye Siruo hampir berdarah, dia menatap Xiaolan dengan sengit, jangan menoleh untuk melihat Xiaolan. Bos, mereka ada di sana. Saat ketiga Jia Siwen sedang mengobrol, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang Jia Siwen. Jia Siwen menoleh ke belakang dan tiba-tiba melihat beberapa pria kuat berdiri di samping meja di belakangnya. Dan orang-orang berotot ini semuanya akrab, mereka semua adalah orang-orang yang mereka temui malam itu. Pria kekar terkemuka meletakkan tangannya di dadanya. Dia memandang Jia Siwen seolah-olah dia sedang melihat musuh, matanya akan terbakar. Itu kamu. Kamu berani datang ke sini untuk makan. Pemimpin berotot berteriak pada Jia Siwen, benar-benar tidak ada tempat untuk menemukan apapun untuk menembus sepatu besi. Tidak perlu usaha untuk datang. Hari ini dapat dianggap sebagai biarkan aku menangkapmu. Bahkan tidak ingin lari dari kalian berdua. Mendengar pergerakan di luar, para pengunjung yang sedang makan di dalam mengintip keluar untuk melihat apa yang terjadi di luar. Hei, aku pergi. Bukankah orang itu Dong Wei? Bagaimana dewa wabah ini bisa datang ke sini? Jangan memprovokasi dia dengan cepat, kalau tidak akan sulit untuk mengatakannya. Sepertinya dia akan menargetkan orang-orang di meja di luar. Orang-orang di meja itu terlalu menyedihkan. Dia benar-benar memprovokasi Dong Wei. Aku khawatir dia harus membayar harga yang mahal hari ini. Apakah ini ide yang buruk untuk memprovokasi Dong Wei? Bukankah ini untuk memprovokasi pelecehan? Hei, ini benar-benar menyedihkan. Xiaolan menatap Ye Siruo yang pucat dengan rasa ingin tahu dan bertanya, Siruo, ada apa? Ye Siruo memandang pria-pria berotot itu dan kehilangan suaranya, mereka adalah orang-orang dari malam itu. Oh, gadis kecil, kamu masih ingat kami. Pria kuat yang memimpin mencibir dan berkata dengan jijik, jika Anda ingat, itu akan lebih mudah. Anda bisa pergi dengan Lao Su. Saya secara alami akan membiarkan Anda pulang besok.
Anda ikuti saya, maka teman-teman Anda dapat pergi dari sini dengan aman, jika tidak kamu tidak akan bisa pergi hari ini sendirian. Mustahil. Ye Siluo berkata tanpa ragu-ragu, menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa pergi denganmu. Ye Siluo tahu dengan kakinya bahwa jika dia berjalan dengan pihak lain, menghadapinya mungkin tidak sesederhana itu. Sebaiknya kamu pergi dengan cepat, kalau tidak kamu tidak akan bisa pergi jika kamu ingin pergi nanti. Jia Siwen melirik orang-orang di sekitarnya dan berkata, "Hei, nak, kamu berani menjadi keras di sini ketika kamu mati." Salah satu dari mereka memelototi Jia Siwen dengan mencibir, "Saya menyarankan Anda untuk berkenalan, jika tidak, Anda akan lumpuh saat itu, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda." Pria kuat yang memimpin mencibir dan berkata dengan lemah, "Karena kamu tidak ingin pergi bersama kami, aku akan membersihkan semua temanmu terlebih dahulu. Beri tahu kamu nasib menyinggung aku." Saat dia berkata, pria berotot itu melambaikan tangannya dan berkata, "Saudara-saudara, mari kita bersama. Bawa kedua orang itu untukku dulu. Aku ingin si cantik kecil melihat bagaimana temannya tertangkap. Tinggalkan napas lega. Kakak Dong yang baik." Saudara-saudara berteriak serempak. Nama saudara Dong adalah Dong Wei, dan dia adalah kapten tim sanda dari Biro Olahraga Kota. Karena dia sering berlatih sanda, otot tubuhnya sangat kuat, dan dia juga bertemu dengan sekelompok adik laki-laki. Selain itu, keluarga Dong Wei memiliki hubungan tertentu dengan Biro Keamanan, sehingga dia dapat merajalela di Nancheng, tidak ada yang bisa mengaturnya. Melihat bahwa pihak lain ingin melakukannya, Jia Siwen menggelengkan kepalanya tanpa daya, berdiri dan berkata, "Saya terlalu malas untuk melakukannya dengan Anda, tetapi karena Anda tidak tahu malu, maka saya tidak akan memberi Anda lagi." Potong, ini benar-benar berangin, aku tidak takut menjulurkan lidahku, lihat aku meninjumu. Seorang adik mengepalkan tinjunya dan berjalan menuju Jia Siwen, matanya berkedip dengan cahaya dingin. Namun, sebelum dia bisa meninju, tinju Jia Siwen sudah tiba di depannya. Dia bahkan belum melihat bagaimana Jia Siwen bergerak, dan orang itu sudah terbang keluar, langsung menabrak meja lipat di belakang, dan menghancurkan meja itu ke tanah. Aduh, adik laki-laki itu mencengkeram dadanya erat-erat, meratap di mulutnya. "Berani melawan, saudara-saudara." Yang berotot lainnya meraung dan dengan cepat bergegas menuju Jia Siwen. Melihat pria sekuat beruang hitam, Jia Siwen menyipitkan matanya. Ketika dia akan melakukannya, sesosok dengan cepat datang kepadanya, sepasang tangan seperti batu giok putih keluar, dan meraih pria itu dengan satu tangan. Kerah. Minum. Ditemani oleh ledakan kelezatan, pria yang sekuat beruang hitam itu benar-benar terlempar keluar dengan tiba-tiba, menghantam tanah dengan ledakan dan hancur berkeping-keping. Jia Siwen menatap wanita yang berdiri di depannya dengan tercengang. Orang yang baru saja menembak adalah Xiao Lan. Xiao Lan menepuk tangannya dengan mudah. Dia melihat ekspresi terkejut Jia Siwen dan tersenyum dan berkata, "Saya dulu belajar beberapa gerakan saat berlatih di medan perang." Tiba-tiba, Jia Siwen, bagaimanapun, telah berada di medan perang, dan gerakan yang dia pelajari secara alami adalah gerakan profesional, bukan jenis kemewahan yang bisa dilihat di mana-mana. Melihat bahwa semua bawahannya diselesaikan dengan mudah, Dong Wei tiba-tiba menjadi hitam, dan berkata dengan dingin, "Ini adalah sampah." Bahkan dua orang tidak dapat mengatasinya. Adik-adik yang tersisa berdiri, gemetar, dan tidak ada yang berani berbicara. "Bu, biarkan aku pergi denganku. Aku tidak percaya, aku bahkan tidak bisa berurusan dengan dua orang. Apa yang kalian lakukan di sanda?" Dong Wei berkata dengan marah, sambil menunjuk adiknya, "Sekarang beri aku dua itu, tangkap orang itu. Jika kamu tidak menangkapnya, setelah kamu kembali, aku akan melatihmu sampai mati. Aku akan melakukan apa yang aku katakan, jangan meragukan kata-kataku." Kata-kata Dong Wei membuat adik-adik itu putus asa. Pelatihan iblis yang dia katakan benar-benar pelatihan seperti neraka, dan kebanyakan orang tidak dapat menanganinya sama sekali, dan beberapa orang bahkan telah dilatih untuk cacat dan keluar dari tim olahraga. Tidak ada yang ingin membiarkan tim olahraga dinonaktifkan, tetapi Dong Wei adalah otoritas mutlak dalam tim olahraga, dan tidak ada yang berani menentangnya. Mereka mengertakkan gigi dan bergegas menuju Jia Siwen dan Xiao Lan.
Orang-orang ini biasanya berlatih setiap hari, tubuh mereka sangat kuat, dan kekuatan mereka juga sangat menakutkan. Tidak ada masalah sama sekali bagi satu orang untuk berurusan dengan 2 atau 3 orang dewasa. Tetapi ketika mereka berurusan dengan Jia Siwen dan Xiaolan, mereka tidak memiliki dasar di hati mereka, karena tidak ada yang tahu betapa menakutkannya kekuatan kedua orang ini. Xiaolan melirik Jia Siwen dan berkata dengan lemah, "Serahkan 3 di sebelah kiri padaku, dan 2 di sebelah kanan untukmu, tidak apa-apa. Beri kamu 2, beri aku 3, biarkan kamu satu gadis berurusan dengan 3 sendirian, dan aku berurusan dengan 2, itu benar-benar memalukan." Jia Siwen tersenyum dan berkata. Para penonton itu tercengang. "Biarkan aku pergi, mereka benar-benar mengalokasikan jumlahnya. Luar biasa, ini tuannya, lepaskan aku." Menghadapi pengepungan lawan, tidak ada rasa takut sama sekali. Saya pikir wanita itu baru saja membuatnya bergerak, dia sepertinya keluar dari medan perang. Jika itu benar-benar keluar dari medan perang, itu bisa dimaafkan, dan hanya medan perang yang bisa mengolah wanita yang begitu kuat. Sepertinya Dong Wei telah memukul papan besi kali ini. Ini benar-benar memuaskan. Sangat menyenangkan untuk memanggilnya begitu liar, sekarang dia akhirnya bertemu lawannya. Melihat bahwa Jia Siwen dan Xiaolan benar-benar menetapkan tujuan, ekspresi Dong Wei langsung berubah suram. Dia menggertakkan giginya dan berkata, "Brengsek. Apakah kamu benar-benar pria yang semuanya sampah? Beri aku tamparan di wajah dan beri aku apa saja. Aku akan bertanggung jawab atas semuanya." Hati saudara-saudara kecil itu sudah penuh dengan kebencian, dan mereka ditugaskan seperti mangsa, dan mereka tidak bisa menerimanya di hati siapapun. Setelah menetapkan target, Jia Siwen bergegas keluar dalam sekejap, memukul adik laki-laki di depannya dengan pukulan. Ledakan. Adik laki-laki itu tidak memiliki perlawanan sama sekali dan dipukuli ke udara, menjelajahi tanah lebih dari 10 meter sebelum dia nyaris berhenti. Ketika adik laki-laki lainnya melihat ini, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan dan tinjunya tidak memiliki banyak kekuatan. Jia Siwen meraihnya di tangannya, langsung menendang kakinya, mendarat dengan keras di dada adik laki-lakinya, dan menendangnya dalam sekejap. Keluar. Xiaolan di samping melihat bahwa Jia Siwen sangat cepat, ada kilatan kuat di matanya, dia tidak mau dibandingkan dengan Jia Siwen. Begitu dia mengulurkan tangannya, dia meraih lengan adik laki-lakinya, berteriak, dan langsung mengangkatnya dan membantingnya ke tanah, melemparkan adik laki-laki itu ke tanah dan jatuh ke tanah dengan bingung. Semua orang di sekitar tercengang. "Saya akan mengambilnya, saya akan kewalahan. Saya pikir pria itu setidaknya 150 kilogram, bagaimana bisa berubah menjadi karung pasir di tangan wanita itu, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ini adalah wanita dari medan perang. Siapa yang bisa bergabung dengan medan perang, wanita mana yang akan menjadi peran sederhana? Sangat tampan, jika dia adalah pacarku, alangkah baiknya." Tepat ketika Xiaolan memecahkan salah satu adik laki-laki lainnya mengambil kesempatan untuk menyentuh punggungnya dan menatap Xiaolan, yang pintu kosongnya terbuka. Senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Dia mengambil botol bir di tanah dan menunjuk ke arah Xiaolan. "Lan hancur." Orang-orang di sekitar tiba-tiba berseru. Jika botol bir ini dihancurkan, apalagi Xiaolan, bahkan orang yang lebih kuat akan langsung dijatuhkan. Namun, tepat ketika botol bir akan jatuh di kepalanya, kaki Xiaolan langsung ditendang keluar dan mendarat di pergelangan tangan adik laki-laki itu. Adik laki-laki itu tiba-tiba meratap, dan botol bir di tangannya terbang keluar dan pecah berkeping-keping. "Kamu masih ingin memainkan serangan diam-diam?" Xiaolan menatap adik laki-laki itu dan berkata dengan dingin, "Kamu tidak memenuhi syarat hanya karena kamu." Dengan mengatakan itu, telapak Xiaolan terbanting, dan tendangan terbang menghantam dada adik laki-laki itu. Hanya suara teredam yang terdengar. Adik laki-laki itu juga ditendang keluar dan jatuh ke tanah sambil meratap. Jia Siwen dan Xiaolan memandang adik laki-laki terakhir hampir bersamaan. Adik laki-laki itu menatap keduanya, dan tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Pada saat ini, dia tidak bisa mengatasi masalahnya,
dan dia mengangkat tangannya dan berkata, "Aku menyerah. Aku menyerah." Ini benar-benar membosankan. Xiaolan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia akan bergerak ketika adik laki-laki itu langsung menyerah. Wajah Dong Wei sepertinya tertutup lapisan awan, dan adik laki-laki itu langsung menyerah dan memberinya perasaan malu. Sangat bagus, sangat bagus. Dong Wei menggertakkan giginya dan berkata, "Kali ini aku bermain melawan angin, tapi mustahil bagiku untuk kalah." Pada saat ini, beberapa orang yang mengenakan seragam biro keamanan bergegas masuk dari luar, memegang tongkat mereka dan Jia Siwen, Xiaolan berdiri jauh. Pemimpinnya adalah pria berwajah serius. Dia melirik Jia Siwen dan Xiaolan dan berkata dengan suara dingin, "Saya baru saja menerima laporan yang mengatakan bahwa seseorang berkumpul di sini untuk bertarung. Kalian berdua adalah tersangka kriminal utama. Saya akan mengambilnya sekarang. Anda kembali ke biro keamanan menginvestigasi." Xiaolan sedikit mengernyit, dan mengarahkan jarinya ke adik laki-laki di tanah dan berkata, "Bagaimana dengan mereka? Mengumpulkan kerumunan untuk bertarung jelas karena mereka datang untuk mengepung kita dan kita dipaksa untuk melawan. Mereka adalah korban yang terluka olehmu. Sekarang mereka dikirim ke rumah sakit untuk perawatan. Ketika luka mereka sembuh, aku akan pergi ke mereka untuk transkrip." Pemimpin itu berkata dengan ringan. Jia Siwen tahu dalam hatinya bahwa jika orang-orang ini dibawa ke rumah sakit, mereka mungkin tidak perlu membuat transkrip sama sekali, mereka akan dilepaskan. Xiao Landai mengerutkan kening dan berkata, "Jelas bahwa pihak lain adalah yang pertama mengambil masalah, mengapa kita harus menangkap kita dulu? Dan luka mereka tidak serius. Mereka tidak perlu pergi ke rumah sakit untuk perawatan di semua, istirahat saja." "Hah, bukankah kamu mengatakan itu tidak serius?" Kapten berkata dengan dingin, "Kalian berdua sebaiknya tidak melawan, kalau tidak aku akan memaksanya." Xiaolan hendak membantah, Jia Siwen di sampingnya meraihnya dan memberi isyarat padanya untuk tidak berbicara. Kini mereka telah ditetapkan sebagai tersangka kriminal. Jika mereka ingin melawan, bahkan jika mereka menyerang personel biro keamanan, itu benar. Ini salah mereka. Melihat Jia Siwen dan yang lainnya tidak melawan, kapten menunjukkan cibiran di sudut mulutnya. Dengan lambaian tangannya, beberapa orang dengan cepat melangkah maju dan memborgol mereka, membawa mereka ke dalam mobil biro keamanan dan pergi. Di tengah kerumunan, Yeshiro segera mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan. Setelah telepon berdering beberapa kali, seseorang menjawabnya. Yeshiro sangat gembira dan buru-buru berkata, "Hei, Paman Xiao. Saya Shiruo, Lanlan dibawa pergi oleh orang-orang dari Biro Keamanan Cabang Selatan." "Apa? Diambil oleh seseorang dari Biro Keamanan? Apa yang terjadi?" Sebuah suara serius bertanya dengan dingin dari ujung telepon ketika Dong Wei melihat ekspresi Xiaolan yang berjuang, senyum di wajahnya menjadi lebih tebal. "Haha, jangan berjuang, itu tidak berguna." Dong Wei berkata sambil tersenyum, "Kamu masih patuh, dan kamu akan merasa sangat nyaman nanti." Xiaolan menatap Dong Wei yang mendekat, matanya penuh keputusasaan. Titik. Jia Siwen duduk diam di ruang interogasi yang kosong. Setelah Dong Wei pergi, seluruh ruang interogasi menjadi gelap gulita, dan dia hanya bisa mendengar napasnya sendiri. Hatinya sangat cemas. Jika Dong Wei benar-benar melakukan sesuatu pada Xiaolan, dia mungkin akan menyalahkan dirinya sendiri selama sisa hidupnya. Tapi sekarang dia tidak bisa melihat atau mendengar, juga tidak bisa mendengar, tidak ada cara untuk mengetahui apa yang terjadi di sebelahnya. Tiba-tiba, hati Jia Siwen tergerak. Meskipun efek kedap suara dari dinding ini sangat bagus, ia juga memiliki telinga angin. Dia segera menyalakan telinga San Feng untuk mendengarkan gerakan di sebelah, dan segera mendengar apa yang dikatakan Dong Wei. Binatang ini. Wajah Jia Siwen muram. Dia mengertakkan gigi dan melihat borgol di pergelangan tangannya. Jika dia mematahkan borgolnya, itu hampir bertentangan dengan Biro Keamanan. Setelah ini diselidiki, dia harus dikirim ke penjara selama beberapa tahun. "Ibu, tidak peduli." Jia Siwen meledak, lengannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, hanya untuk mendengar, ding, borgol keras itu langsung dirobek oleh Jia Siwen.
Tidak masalah untuk kekuatannya saat ini untuk meledakkan dinding dengan pukulan, apalagi merobek borgolnya. Jia Siwen tidak berani menunda, dia segera berdiri dan bergegas menuju pintu. Dia takut Xiaolan akan diserang oleh Dong Wei 1 menit kemudian. Pintu ruang interogasi terkunci rapat, tetapi tidak ada kesulitan sama sekali bagi Jia Siwen, dan telapak tangannya terbanting ke kunci pintu. Dengan ding, kunci pintu tiba-tiba terganggu oleh telapak tangan Jia Siwen. Penjaga di pintu mendengar gerakan di dalam. Dia menoleh dan melihat bahwa Jia Siwen keluar dari ruang interogasi. Dia sangat takut sehingga dia mengangkat tongkatnya dan menunjuk Jia Siwen dan berkata, "Bagaimana kamu keluar? Kembalilah dengan cepat, jika tidak, kamu akan menanggung risikomu sendiri." Jia Siwen menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, "Aku sudah memikirkan konsekuensinya sejak aku mematahkan borgolnya." Seperti yang dia katakan, dia tiba-tiba memukul perut penjaga. Mata penjaga tiba-tiba melebar, dan tubuhnya jatuh dengan lembut ke tanah dan pingsan. Jia Siwen berjalan cepat menuju ruang interogasi tempat Xiaolan ditahan. Dia membuka pintu ruang interogasi dan melihat Kapten Zhou berdiri di pintu, sementara Dong Wei berjalan menuju Xiaolan selangkah demi selangkah. Kapten Zhou juga tercengang ketika melihat Jia Siwen yang masuk. Dia tidak menyangka Jia Siwen, yang ditahan di ruang interogasi lain, muncul di sini. "Bagaimana kamu keluar?" Kapten Zhou memelototi Jia Siwen, "Berhenti. Jika kamu melangkah lebih jauh, aku akan segera menangkapmu." Binatang. Dua pria ingin melakukan hal kejam seperti itu pada seorang wanita. Jia Siwen menatap Kapten Zhou dengan wajah muram dan berkata, "Hari ini aku akan berjalan ke langit." Dengan mengatakan itu, Jia Siwen meraih kerah Kapten Zhou dan mengangkatnya seperti ayam. Dengan satu jentikan, dia melemparkan Kapten Zhou dan memukulnya dengan keras di koridor. Itu menyakitinya. Meringis kesakitan. Mata Dong Wei melebar, menatap Kapten Zhou yang diusir. Dia memelototi Jia Siwen dan berkata, "Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu berani melakukannya di sini? Ini adalah Biro Keamanan. Pamanku adalah wakil direktur dari Biro Keamanan. Bagaimana jika Anda berani memindahkan saya jamin Anda tidak akan pernah keluar dari pintu ini hari ini." Jia Siwensen tersenyum dan berkata dengan dingin, "Namamu Dong Wei, kan? Sudah kubilang, tidak peduli siapa kamu, selama kamu berani menggerakkan temanku, kamu adalah musuhku. Tidak ada yang bisa menahanmu." Dengan itu, Jia Siwen melangkah maju dan memukul tepat ke arah Dong Wei. Setelah melihat ini, Dong Wei melangkah mundur, mencoba menghindari tepian Jia Siwen dan mencari kesempatan untuk menyerang. Tapi bagaimana mungkin Jia Siwen memberinya kesempatan? Dia menggunakan kekuatan penuhnya saat dia menembak, menggertak dirinya sendiri, dan mendaratkan pukulan di dada Dong Wei. Ledakan. Meski tubuh Dong Wei kuat, namun pukulan Jia Siwen yang mengandung amarah bukanlah sesuatu yang bisa dia tahan. Tubuh besar itu menabrak dinding, membuat suara teredam, dan tiba-tiba seteguk darah keluar dari mulutnya. Xiaolan menatap Jia Siwen dengan ekspresi terkejut. Dia awalnya berpikir bahwa Jia Siwen akan mampu mengalahkan dua adik laki-laki sekaligus. Dia tidak menyangka bahwa itu masih akan menjadi pukulan terhadap Dong Wei sekarang. Lebih penting lagi, Jia Siwen mampu membebaskan diri. "Ayo borgol." Sungguh kekuatan yang menakutkan ini. Jia Siwen perlahan melepaskan tinjunya, dia berjalan cepat ke sisi Xiaolan, dan langsung memotong rantai borgol dengan telapak tangannya, membiarkan Xiaolan mendapatkan kembali kebebasannya. "Terima kasih." Xiaolan menatap wajah Jia Siwen yang agak tampan, dan tanpa sadar berkata, "Jangan khawatir, aku akan memberitahu ayahku tentang ini. Dia pasti akan membantu kita kalau begitu." "Oke." Jia Siwen mengangguk dan berkata, "Biro Keamanan tidak aman, aku akan membawamu keluar dulu." Dengan mengatakan itu, Jia Siwen meraih tangan batu giok Xiaolan dan ingin berjalan keluar. Tetapi ketika dia berjalan ke pintu, dia berhenti dalam sekejap, mengerutkan kening, dan menatap koridor di luar. Apa masalahnya? Xiaolan berdiri di belakang Jia Siwen dan tidak bisa melihat situasi di depannya. "Saya tidak tahu mengapa Jia Siwen berhenti." "Hehe, kalian berdua ingin pergi setelah menyerang polisi. Naif sekali." Pada saat ini, tawa dingin datang dari depan,
dan pembicaranya adalah Kapten Zhou. Pada saat ini, di koridor di luar, ada lebih dari selusin personel Biro Keamanan yang dipersenjatai dengan perisai tahan ledakan dan garpu anti huru-hara, dan mereka menatap Jia Siwen dengan hati-hati. Kapten Zhou berdiri di tengah-tengah orang-orang ini, memegang pistol hitam pekat di tangannya, dan moncong hitamnya menunjuk langsung ke Jia Siwen. Pistol tipe 92. Xiaolan terkejut ketika dia melihat pistol di tangan Kapten Zhou. Dia menatap Kapten Zhou dan berkata dengan dingin, "Kamu berani menembak. Kamu pasti akan ditangkap." "Hehe, aku hanya menembak di hadapan penjahat gila, tetapi juga untuk melindungi keselamatan orang-orang." Kapten Zhou berkata sambil mencibir, "Kalian berdua telah sangat membahayakan Biro Keamanan dan Keselamatan Harta Benda Rakyat. Sekarang aku harus membunuh kalian berdua." Dengan mengatakan itu, Kapten Zhou langsung mengangkat senjatanya dan mengarahkannya ke dua Jia Siwen, dengan jari telunjuknya sudah dipelatuk. Jia Siwen mengerutkan kening. Dia hanya memperkuat anggota tubuhnya sekarang. Baik tubuh maupun kepalanya tidak diperkuat. Jika dia terkena peluru, dia pasti akan mati. Bahkan jika anggota tubuh yang diperkuat ingin memblokir peluru, Jia Siwen tidak memiliki banyak kepercayaan diri. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.